Setelah pengajian ini mudah-mudahan nanti ya kita dapat banyak undangan deh sebelum Ramadan. Iya. Apa gunanya lo kita ini keluar-keluar begini nggak dapat undangan ya? Cuman ngumpulkan bekal tapi nggak berani menggunakan bekal. Bismillah. Ini beberapa poin ya, dan ini terkhusus bagi kaum wanita. Kata Nabi SAW, ad-dunya mata'. Perhatikan. Tadi mungkin ada crazy rich di antara kalian. Orang kaya yang sudah apa-apa punya dunia. Tapi kalau anda belum memiliki seorang wanita salihah, miskin anda. Ad-dunya mata'. Dunia ini kesenangan. Dunia ini hiburan. Iya, semua orang paham tuh. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Punya mobil harganya mahal, banyak koleksi. Dipandang, dielus. Tidak bisa jalan sendiri dia. Tidak bisa ngasih kopi, kita malah minta minum, minta ini. Coba kalau istri, bisa kasih minum kita. Iya, bisa jalan sendiri, bisa macam-macam. Masya Allah. Bisa senyum. Bisa memberikan kesenangan. Kesenangan terbaik di dunia, al-mar'atu as-salihah. Wanita yang salihah. Ketika dilihat menyenangkan, ketika diperintah taat, ya, ketika ditinggal dia menjaga kehormatan dirinya. Masya Allah jamaah, nikmat rasanya, nikmat sekali. Maka ini adalah anjuran. Dan terakhir, anjuran terakhir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kata Abdullah ibnu Abbas satu kali bertanya kepada Sa'id bin Jubair. Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Sa'id bin Jubair, hal tazawwaj? Dah menikah? Gitu ya. Qultu la, belum. Ya. Kata beliau, fatazawwaj, nikahlah. Kata beliau, fa inna khaira hadhihi al-ummati, karena salah satu umat terbaik adalah aktsaruha nisaan, orang yang paling banyak istrinya. Ini dia, mantap betul nih. Ya, salah satu kriteria umat Islam yang terbaik, yang paling banyak istrinya. Tentu istri yang salihah. Ya, ingat, paling banyak istrinya, bukan paling sering menikah. Ingat ya, beda ya. Kalau paling sering nikah cerai, bukan itu ya. Paling banyak istrinya, tentu istri yang salihah. Ini anjuran supaya menikah. Cukup ya anjuran dari menikah, supaya menikah dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dan sebagian ucapan orang terbaik di antara umat ini setelah kalangan Nabi dan Rasul, yaitu sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berikutnya, poin berikutnya adalah tujuan dan niat kita nikah atau menikah. Apa niat kita menikah itu? Niat menikah. Niat menikah tentu yang pertama adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah fankihu, kan dari kalimatnya, maka nikahlah. Maka nikahilah. Atau kata Nabi, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Perintah. Yang pertama, niat kita menikah, satu, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Antum alladzina qultum kadza wa kadza, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Kata Nabi SAW mendengar orang yang ingin tidak berbuka, tidak ingin tidur, tidak ingin menikah.
lalu ditegur oleh Nabi SAW dengan kalimat yang sangat keras. Aku asumu wa uftir. Aku berpuasa dan berbuka. Wa usalli wa arqud. Aku salat malam dan juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini penting. Jadi mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, untuk mendapatkan keturunan tentu saja ya. Mendapatkan keturunan. Kata Nabi tadi, tazawwaju al-walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikailah yang gadis, yang subur, yang kasih sayang, karena aku bangga jika kelak memiliki umat yang terbanyak, memiliki keturunan. Yang ketiga, yang keempat, untuk mendapatkan ketenangan, cinta dan kasih sayang. Jangan percaya. Kalau saya nggak percaya, belum buktikan. Kalau nggak percaya, buktiin. Beda Pak. Jangan cuma aku semua, aku cukup sama ponakan, ya, sama anak, kakak, sama sahabat, ada sesuatu yang. Tak percaya, buktikan. Karena tadi kalimat dari Allah Subhanahu wa taala lintas seluruhnya ini. Waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ada kita tanda. Sungguh meskipun Anda sudah menjadi orang tua, mungkin orang kaya, karir, profesi, menteri, pokoknya punya ini, punya itu. Tapi yang tidak ada sesuatu yang membuat kita tahu, membuat sepi, membuat tidak nyaman ada sesuatu. Ketika Anda memiliki pasangan suami yang soleh atau istri yang soleh, itu akan kita sebut menjadi. Jadi belum sempurna, belum. Ini berarti. Kemudian tadi ya, korbannya. Kalau tadi sudah mendapatkan keturunan, itu manusia. Ya, kata pernah mengatakan para nabi dan rasul. Nabi Zakaria alaihi salatu wasallam sudah memiliki derajat nabi itu derajat tertinggi. Tapi sebagai hamba Allah, sebagai manusia, lagi seorang lelaki, fitrahnya pasti merindukan seorang putra. Ngomong kepada yang menurut logika yang perhitungan manusia sudah kamu dan istrinya lalu sudah menopause, sudah tua lagi. Beliau sendiri juga sudah tua. Bisikan tangisan hati sebagai seorang lelaki yang butuh keturunan. Tapi orang juga sama. Tapi sebagai seorang muslim bukan sekedar punya keturunan, siapa keluarga, mitra, iklan ini dan seterusnya. Bukan sekedar itu, tapi dari memperbanyak umat Islam yang akan bermanfaat bagi dunia bukan ya, akan membanggakan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya banyak lagi yang perlu kita bisa nanti sebagai apa? Sebagai lahan untuk berinfak. Ya, sekarang penjenengan punya duit banyak, infaknya untuk ini untuk itu kurang. Tapi kalau ada punya istri, apalagi istrinya banyak, punya anak, apalagi anaknya banyak, semua yang Anda yang kita keluarkan untuk memberitakan kepada keluarga kita, jika tidak ikhlas menjalankan perintah Allah dan Rasul, itu dianggap infak sedekah. Coba kalau ada orang sudah menikah, misalnya istrinya menikah 30-40 tahun, anaknya mungkin 60 misalnya. Berapa miliar dana yang dia keluar? Infak sekian kali pahalanya seberapa jauh? Jadi kita bisa jadikan sebagai berarti. Berikutnya, jika adalah untuk menjaga dunia kita ini tidak cuma satu. Kalau zaman dahulu dunia ini cuma satu. Dunia ini itu kan
teknologi yang mutakhir, yang canggih, modern, dunianya banyak bisa jadi orang itu di dalam kamar tapi dia bisa melahap warna seluruh dunianya macam-macam. Dunianya kita luar biasa saja. Untuk ini yang orang-orang ini perlu apa-apa yang luar biasa. Oh, Masya Allah. Dan dunia kita ini berapa? Maka menjadi orang itu berbeda. Ya, itu beberapa tujuan dan apa namanya hikmah kita ini. Masa berikut masih berapa? Oh, ini. Lanjut. Ya. Sekarang kalau kita sudah aturan menikah dari Allah dan Rasul, lalu Bismillah, saya niatkan, saya pasang niat tujuan saya begini supaya bernilai ibadah. Karena innamal a'malu binniyat. Ingat. Duitnya gede, duitnya banyak. Nggak ada barang mapan itu nggak ada jemaah. Orang itu naik turun. Ada dulunya kaya raya bisa jadi miskin bisa. Tadi barusan cerita-cerita dengan teman. Dulunya anak orang kaya, terakhir jadi mohon maaf orang miskin, yang kasihan. Atau sebaliknya, sekarang mungkin gak punya apa-apa, besok bisa menjadi kaya. Jangan bicara mapan. Kalimatnya tadi, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah. Ba'ah itu kemampuan untuk bertanggung jawab, tidak harus nunggu duitnya sekian-sekian. Ba'ah sebagai seorang lelaki, dia mampu. Dia normal sebagai seorang lelaki, dan dia mampu bekerja, memberi nafkah, menghidupi istrinya. Meskipun barangkali saat itu dia belum punya penghasilan tetap, atau bahkan mungkin belum punya pekerjaan. Tapi saya punya tangan, saya punya kaki, saya punya tubuh, saya punya ilmu, saya punya semangat, saya punya niat, saya mau bekerja. Bisa. Jadi jangan nunggu sukses. Nanti bagi kaum wanita jangan nunggu penghasilanmu berapa, gajimu berapa. Ini mohon maaf, itu tabu kayaknya. Tabu. Jadi tanya, siap enggak menikah? Siap. Selesai. Siap bertanggung jawab? Pertanyaannya begitu. Mohon maaf, akhi, siapkah Anda bertanggung jawab? Siap. Masya Allah. Cukup jawaban itu. Karena kaum lelaki harus perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini tanggung jawab Anda di sini. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Ini yang paling penting. Berarti jaga dirimu, dia akidahnya betul, agamanya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik. Bukan sekedar harta, tapi ilmu, kedewasaan, ya, kematangan, jiwa kepemimpinan itu paling penting. Harta bisa dicari jemaah. Kalau dia punya jiwa tanggung jawab mau gampang. Meskipun hartanya banyak tapi dia pemalas, jangan menikahi lelaki yang pemalas. Meskipun hartanya banyak, jangan. Tapi yang bertanggung jawab. Wa ahlikum, dia akan bertanggung jawab ngurusi amanah itu dibebankan kepada dia dari orang tuanya, dia akan urus dia. Dia akan didik menjadi seorang wanita yang baik. Dia akan kasih harta yang halal, makanan, minuman, pakaian dari harta yang halal. Dia akan jaga dari api neraka. Meskipun barangkali makan secukupnya, ya, pakaian tidak ala kadarnya, tapi dia akan jaga dia dari api neraka. Masya Allah jemaah. Nikmatnya di situ jemaah. Itulah kebahagiaan, itulah ketenangan, itulah sakinah mawaddah. Bukan harta yang banyak, bukan rumah yang magrong-magrong mewah, bukan. Bukan kendaraan yang mulus, bukan jemaah. Tapi di situ sisi tanggung jawab ini mohon dicamkan bagi kaum wanita. Apalagi fitnah zaman sekarang ini yang dicari duit banyak. Pokoknya duit banyak terserahlah. Ya, saya nggak mau lihat wajahnya nggak apa-apa. Yang penting duitnya banyak. Jangan begitu jemaah. Tetap ya pentingnya ini. Kembali sekarang bekal harta. Harta itu untuk apa? Satu, untuk mahar. Yang kedua, untuk walimah. Yang ketiga, untuk menghidupi istri Anda. Jadi paling tidak Anda siapkan harta untuk ini. Harta untuk mahar. Mahar apakah yang paling murah? Tidak. Sesuai kondisi kemampuan masing-masing. Nah, wanita yang barokah, wanita yang memberi kemudahan mahar bagi calon suaminya. Bukan yang paling murah ya, mohon maaf ini. Jadi kaum lelaki jangan, yang paling murah. Gak ada paling murah.
Yang paling mudah. Kalau calon suami Anda ini seorang kaya raya, duitnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, Mas, aku minta maharnya 1 rumah, 1 mobil, dan perhiasan 10 kilogram. Nah, bagi dia gak ada masalah, mudah. Boleh apa boleh? Boleh. Ingat ya, yang mudah. Jangan mempersulit calon suami. Wis ngerti nek bojone melawarat miskin kere bahasa Jawanya. Wow, tuntutannya. Aku mau dinikah tapi asalkan 1 rumah, 1 mobil, 10 kilo. Nek ora usah. Jangan gitu, padahal ngerti calonnya itu orang miskin. Kalau calonnya ini harganya 0,5 triliun enggak apa-apa. Duit segitu kan kecil, rumah 1 miliar kecil, mobil 1 M kecil, kan gitu. Mudah bagi dia. Kalaupun dia enggak punya apa-apa, terserah Mas deh. Aku rela seberapapun. Mohon maaf, ini saya lagi enggak punya betul. Saya hanya punya ini duit misalnya 100.000. Ya udah 100.000 Mas. Bismillah. Masya Allah. Barokah insya Allah. Jadi kalau memang suaminya kaya ya lihatlah. Yang dia punya kekayaan tidak masalah. Kalau dia miskin, kalau dia sedang, sesuaikan. Jangan mempersulit. Itu saja. Jangan mempersulit. Yang mudah-mudah. Apalagi butuh memang. Tidak ada masalah. Karena itu hak si calon mempelai wanita. Jadi mahar itu nanti membayar mahar ya. Jadi harus dipersiapkan jamaah. Bagi kaum lelaki sekarang ini silakan bekerja, silakan menabung untuk memberi mahar. Karena mahar itu sebagai syarat. Harus ada mahar. Yang kedua untuk walimah. Walimah ini ya usahakan dari lelaki. Diusahakan ya kalau bisa sih sembelih kambing lah 1 kalau memungkinkan. Kalau tidak sesuai kemampuan masing-masing. Dan itu butuh biaya. Butuh biaya. Undangan tidak harus banyak. Yang penting diiklankan, diumumkan pernikahan itu. Supaya apa? Disaksikan banyak orang bahwa si fulan dan fulana sudah menikah. Tidak ada fitnah, tidak ada salah sangka, tidak ada praduga ini dan itu. Karena sudah menikah. Diumumkan. Lalu pernikahan juga dengan memberi makan saudara kita, kerabat kita, teman kita, undangan kita. Ada di situ boleh bersenang-senang jamaah. Senang-senang itu identik dengan makan. Kalau kita senang-senang, wah piye, senep aku. Mosok sing seneng kono tok yo. Oh, hidangannya cuman air putih lah ya. Walimah semampunya nih yo, kebangetan nek mau wedang putih iku. Ya diusahakanlah, diusahakan. Maka siap-siap ya, persiapan harta untuk mahar untuk walimah. Jangan berlebihan. Tapi kalau duitnya banyak nggak apa-apa. Boleh nggak ngundang 1 kampung, 3 kampung aja boleh kok. 1 kecamatan aja boleh. Kalau memang Anda seorang luar biasa, duitnya turah-turah lah wis. Boleh selama tidak berlebihan. Kalau berlebihan apapun bentuknya tidak baik. Tapi kalau memang situ adatnya harus ngundang sekian banyak orang dan Anda mampu, tidak ada masalah. Yang penting tidak ada pelanggaran ya dan tidak berlebihan. Yang ketiga adalah harta, persiapkan harta itu untuk menafkahi istri Anda. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Seorang lelaki, seorang suami itu sudah ditulis berdosa kalau dia menelantarkan istrinya. Tidak boleh jamaah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Dikasih ya nafkah yang baik. Mereka punya hak untuk diberi nafkah. Ya, kewajiban suami kepada istri salah satunya adalah memberi nafkah yang cukup. Nafkah yang ma'ruf, sesuai kemampuan dan kebiasaan setempat. Kebiasaan setempat misalnya orang Jogja ini makan ya nasi ya karena kita bukan orang Eropa. Kalau orang Eropa mungkin roti, gandum. Kita nasi, ada sayur, ada lauk, dah. Terserah nasinya mungkin harga berapa, lauknya, sayurnya berapa, atau lauknya apa. Kalau di kota mungkin ya nasi, sayur, telur kayak begitu atau kerupuk. Mungkin agak minggir sedikit ya tempe lah. Tidak ada masalah.
Jangan mesti memaksa, saya harus begini, begitu. Enggak. Sesuai dengan kebiasaan dan kemampuan. Maka berilah itu harta untuk menghidupi istri Anda. Tidak boleh menelantarkan. Hak seorang istri makan seperti yang dimakan suami. Pakaian seperti yang dipakai suami. Dalam arti bukan persis ya, nggak mungkin. Ya, istri dikasih pakaian lelaki, enggak. Artinya standarnya itu kurang lebih sama. Kalau biasa lelaki itu apalagi kerja di luar, kadang yang dia kuliner, kadang-kadang disuguh ini dan itu enak-enak gitu ya. Kalau memang memungkinkan berilah kurang lebih istri yang seperti itu. Ya, meskipun tidak persis, karena kalau persis sulit. Apalagi lelaki itu kerjanya di luar, makanya kadang di luar tidak mungkin persis, tapi kurang lebih sama lah. Pakaian juga demikian. Jangan diberi pakaian yang murah-murah sementara penjenengan beli mahal-mahal, tidak. Ya kurang lebih lah. Meskipun tidak mungkin sama karena beda. Selera juga mungkin beda. Satunya suka pedas, istrinya enggak. Atau satunya suka kambing, istrinya enggak. Ya mungkin sama, tapi standarnya itu kurang lebih sama. Berilah mereka pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Untuk itu jemaah. Jadi persiapkan. Seberapa? Sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan. Jadi kalau di sini ya tidak harus kemudian rumah sendiri, tidak ada masalah. Kontrakan boleh. Tapi dikasihlah tempat untuk berteduh, tempat untuk menjaga aurat, tempat untuk ya tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya. Ada tempat tinggal, ada makanan, ada pakaian. Ini kaitannya dengan harta. Tentu itu sangat relatif jemaah ya. Kalau miskin ya seperti itu, kalau sedang seperti itu, kalau kaya seperti itu. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini harta ya, paling tidak untuk itu. Paling tidak ya, untuk mahar, untuk walimah, kemudian untuk kehidupan sehari-hari ada papan, pangan, dan sandang yang layak ya, sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan. Terakhir adalah restu orang tua. Restu orang tua ini secara khusus berlaku bagi calon mempelai wanita, baik dia masih gadis maupun sudah janda. Saya ulang, baik masih gadis maupun sudah janda harus ada izin dari orang tua. Dalam hari ini adalah wali. Orang tua bukan ibu, tapi wali. Wali di sini adalah ayah. Adalah ayah. Maka tidak boleh seorang wanita menikah tanpa restu dari walinya. La nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan seorang wanita di situ baik masih gadis, di bawah umur atau sudah balik maupun janda, janda muda, janda kembang maupun janda tua. Sama, la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan restu, izin dari wali. Jadi ini yang pertama mohon diperhatikan, wabil khusus bagi kaum hawa, bagi kaum wanita. Tidak ada nikah kecuali dengan izin wali. Dan wali itu ayah. Ayah kandung, bukan ayah tiri. Ayah kandung. Ingat, kalau ayah tidak ada, kakek. Kakek dari siapa? Ayah kita. Ingat tuh. Bukan kakek gadungan, ya. Bukan kakek dari ibu, tapi ayah, yang pertama ayah. Ayah enggak ada, kakek, bapak, ayah. Itu yang berhak menjadi wali. Kalau mereka sudah tidak ada, baru anak. Misalnya dia seorang janda. Dia seorang janda, anaknya sudah besar, sudah balik lelaki dan sudah rasyid. Sudah rasyid itu sudah boleh ya, sudah matang. Maka dia boleh menikahkan ibunya. Kalau tidak ada saudara sekandung, saudara lelaki sekandung, seayah seibu. Enggak ada saudara seayah. Lelaki loh, ya harus lelaki ya wali. Kalau tidak ada baru nanti paman. Paman ini dari
saudara ayah. Jadi semua ini dari jalur ayah ya, semua dari jalur lelaki. Karena wali itu dari jalur lelaki. Dan itu harus urut jamaah. Jangan mentang-mentang ada bapak lalu sama saudara sendiri tidak bisa. Harus diurut. Ayah nggak ada, kakek nggak ada, anak nggak ada. Baru begitu. Saudara,